Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause di ibadah online sekolah minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Lause harap adik-adik sehat semua. Oke, adik-adik, kita persiapkan diri, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat semua yang Kau berikan pada kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat ibadah kami, berkati ya Bapa, dari awal hingga pada akhirnya. Juga ya Tuhan, nanti Lause yang akan menyampaikan firman, berkatilah agar bisa memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik,
kita akan bersuka cita. Langsung undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Terima kasih untuk belalaiku. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Andaiku jadi kupu-kupu. Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Jadi adik, dalam lagu itu pesannya apapun kita, siapapun kita harus tetap bersyukur. Selanjutnya kita mau angkat pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya ya, ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya ya, ku jawab ya ya iya. Ku jawab ya ya iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adik, silakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya undang adik-adik untuk menyanyikan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan.
dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Ketemu lagi dengan Lause Mary. Adik-adik semua, termasuk Lause, kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya, baik di rumah maupun saat harus keluar rumah. Jaga imunitas kita dengan makan yang sehat, tidur yang berkualitas, dan olahraga yang cukup. Adik-adik, kita berdoa bersama. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Adik-adik boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Yang mana yang nyaman buat adik-adik. Siapkan dirinya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur untuk pagi yang indah, untuk tubuh yang sehat. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sertai Lause Mary yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Boleh kalau yang tadi berdiri, boleh sekarang duduk. Hari ini Lause akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Siap Sedia. Nah, saat ini kita harus belajar untuk siap sedia dalam menghadapi virus corona yang sedang ada di sekitar kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan menyertai. Perlahan-lahan kita akan mulai hidup normal. Adik-adik kembali ke sekolah, kembali bisa bermain dengan teman, kemudian adik-adik kembali bisa kebaktian sekolah minggu di gereja. Kemudian segala aktivitas perlahan-lahan kembali berjalan dengan normal, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, karena virus corona
tetap ada di sekitar kita. Zaman dahulu, waktu virus influenza atau flu ada pertama kali di dunia, sama halnya seperti saat ini virus corona menjadi pandemi seluruh dunia. Cuman penyebarannya tidak secepat saat ini. Zaman dulu dari satu kota ke kota yang lain memerlukan waktu yang lama karena baik kendaraan, baik jarak, karena kendaraan masih sedikit, tidak memungkinkan virus itu dengan cepat berpindah. Sehingga di satu daerah bisa ditanganin atau bisa langsung di lockdown kalau zaman sekarang, langsung ditutup agar tidak langsung berpindah ke tempat yang lain. Waktu zaman dulu, waktu pertama kali virus influenza juga ada, menjadi pandemi juga buat seluruh dunia. Kemudian para ilmuwan dan para dokter mencari juga dulu bagaimana menemukan vaksin dan kemudian menemukan obatnya. Adik-adik boleh tanya sama mamanya, waktu kecil adik-adik divaksin nggak? Divaksin influenza, kemudian divaksin cacar, mungkin juga ada yang divaksin difteri, divaksin campak, seperti itu. Nah, waktu adik-adik sudah divaksin, apakah adik-adik nggak bisa kena flu? Pasti tetap kena flu. Lause juga divaksin waktu kecil sama mama. Sampai umur segini, Lause sudah mengulang berapa kali sakit flu. Kalau badan Lause lagi nggak fit, kemudian Lause ketemu sama orang yang lagi pilek, kemudian virus tersebut kena ke badan Lause sehingga Lause juga sakit flu. Nah, zaman sekarang karena adik-adik sudah dimudahkan dengan teknologi, kemudian adik-adik bisa melihat di seluruh dunia penyebaran virus coronanya seperti menakutkan karena banyak sekali. Kemudian kita dimudahkan dengan transportasi adik-adik, baik mobil, motor, terus kendaraan, bus, yang lain-lain. Adik-adik bisa lihat dijumpai dengan cepat di sekeliling kita. Adik-adik bayangkan, satu hari misalnya nih penerbangan ke Tokyo dari Indonesia itu sampai berapa kali penerbangan, kemudian pesawatnya juga banyak. Adik-adik bayangin, kalau ada yang sakit corona, kemudian dia OTG, artinya dia nggak punya gejala apa-apa, badannya sehat, dia nggak merasakan gejala seperti orang sakit. Kemudian dia mau menuju Tokyo, dia terbang dari Indonesia, kemudian pesawat yang ke Tokyo itu transit di Singapura, baru ke Tokyo. Waktu orang tersebut naik pesawat, di sebelah tempat duduknya ada orang yang mau terbang ke Singapura. Berarti nanti waktu dia transit di Singapura, orang tersebut akan turun. Nah, waktu mereka percakapan, ngobrol-ngobrol, tanpa terasa dropletnya jatuh, mungkin terkena dengan tangan teman di sebelahnya. Waktu sampai di Singapura, teman di sebelahnya ini turun karena tujuannya adalah ke Singapura. Nah, tanpa terasa waktu ngobrol-ngobrol, droplet yang jatuh di tangan, mungkin dia pegang hidung. Kemudian virus tersebut tanpa disadari sudah pindah ke hidung. Kemudian orang tersebut di bandara, kemudian dia pergi ke tempat makan, kemudian dia di rumah ketemu dengan keluarganya. Berarti sudah berapa banyak orang yang dijumpai dan kena virus tersebut. Kemudian pesawatnya terbang lagi ke Tokyo. Kemudian tujuannya kan orang tersebut berhenti akhirnya di Tokyo. Waktu berhenti di Tokyo, dia di bandara ketemu sama petugas. Kemudian di Tokyo jalan-jalan, wisata. Di tempat wisata ketemu orang banyak, udah nularin orang banyak. Kemudian di tempat-tempat makan juga sudah nularin orang banyak.
Adik-adik bayangin, karena sekarang transportasi sudah dimudahkan, satu hari virus itu sudah berpindah di 3 negara. Indonesia, Singapura, dan Tokyo. Nah, jadinya melihat seperti itu di berita, adik-adik merasa virus ini seperti menakutkan. Padahal waktu zaman dulu, virus influenza pun menakutkan sama seperti virus corona saat ini. Kita sambil menunggu para ilmuwan dan para dokter menemukan obat untuk virus corona, saat ini mereka sudah menemukan vaksin. Vaksin ini membantu badan kita, membantu tubuh kita untuk antibodinya dibentuk. Jadi bisa melawan virus tersebut kalau sampai kita kena. Pastinya saat ini kita harus mempersiapkan diri dengan divaksin. Hidup bersih, makan yang sehat, dan berolahraga. Tidur juga harus berkualitas adik-adik. Enggak waktunya karena sekolahnya online, adik-adik mau main game tidur sampai malam. Itu tidak baik buat kesehatan. Nah, vaksin, kita mempersiapkan diri dengan vaksin. Lansia atau popo, engkong, opung, nah oma, mereka adalah yang rentan. Karena itu yang divaksin umurnya pertama kali 55 tahun ke atas. Mereka dapat vaksin dulu. Kemudian turun dari umur 18 sampai umur 55. Saat ini umur 12 sampai umur 17 sudah mulai divaksin. Berarti ada yang anak SMP dan anak SMA, kemudian kuliah. Mereka bisa divaksin. Terus adik-adik udah pasti semuanya belum ada yang divaksin. Nah, adik-adik juga nanti akan dapat jatahnya divaksin. Sama seperti waktu saat kita kecil kita divaksin influenza. Firman Tuhan hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Adik-adik boleh sambil lihat Alkitabnya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
Nah, adik-adik, firman Tuhan yang telah kita baca barusan senantiasa mengajarkan kita semua untuk selalu siap sedia. Ada 10 gadis, yang 5 gadis bodoh, dan yang 5 lagi gadis bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Bisa dibayangkan ya adik-adik, bagaimana pelita itu bisa menyala jika tanpa minyak? Pastinya tidak akan bisa. Ibarat kendaraan seperti motor ataupun mobil, jika tidak ada bahan bakar, tidak dapat berjalan. Berbeda dengan 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan juga minyak, supaya pelita itu dapat menyala. Pelajaran rohani dari cerita di atas, yang pertama, adik-adik, sekalipun kalian masih kecil, tetapi kita semua harus belajar untuk siap sedia. Terkadang hal-hal yang mengejutkan terjadi dalam hidup kita. Secara tiba-tiba, secara mengejutkan, baik itu yang senang maupun yang sedih. Terkadang hal itu juga terjadi di luar rencananya kita. Misalnya nih ya, kalau yang sedih, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kehilangan tersebut bisa juga karena meninggal. Kehilangan tersebut bisa juga karena orang tua berpisah. Kehilangan tersebut bisa juga dalam waktu tertentu adik-adik. Orang tua adik-adik harus bekerja di luar kota. Orang tuanya harus pergi. Nah, adik-adik harus siap sedia walau adik-adik masih kecil. Belajar mempersiapkan diri. Kalau yang senang bisa juga, contohnya misalnya adik-adik diundang sama Bapak Presiden Jokowi untuk ke Istana Negara dalam acara peringatan Hari Anak Nasional. Wih, adik-adik terkejut. Kemudian adik-adik, senang sekali. Kenapa? Adik-adik harus siap-siap, harus siap sedia untuk pergi ke Jakarta. Pastinya juga siapin baju, siapin sepatu yang bagus, sama kata-kata yang akan diucapkan. Adik-adik selalu ingat bahwa ada satu hal yang menguatkan dan memampukan kita, yaitu melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan menyertai anak-anak yang mengasihi Dia. Pelajaran rohani dari cerita di atas yang kedua adalah iman kepada Tuhan Yesus akan membawa kita untuk menjadi anak-anak yang taat kepadanya. Ketaatan kita harus dibuktikan dengan cara hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Nah, secara rohani itu cara kita hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, yaitu dengan tekun merenungkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Jika kita semakin hari semakin rajin untuk merenungkan firman Tuhan, maka akan membuat kita menjadi anak-anak yang siap sedia dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Ketaatan kita seperti setiap hari ikut renungan harian, kemudian membaca Alkitab, kemudian berdoa dan berbuat kasih kepada keluarga dan sekitar kita. Apakah itu adik-adik membantu orang tua, membantu mama di rumah setelah adik-adik sekolah, membereskan bukunya, kemudian adik-adik
mengerjakan PR dengan baik. Kemudian adik-adik setelah makan, piringnya ditaruh lagi di tempat cucian piring. Seperti itu. Nah, yang iman kepada Tuhan, kalau yang tadi contohnya secara rohani. Kalau yang secara sebagai adik-adik pelajar atau murid, nah, Lause ada contoh nih ya. Ada 2 anak SD kelas 4 bernama Doni dan Rino. Mereka berteman baik, mereka berteman dekat sekali. Cuman ada perbedaannya di antara mereka berdua. Doni anak yang sangat rajin belajar, sedangkan Rino anak yang malas belajar. Nah, Doni selalu belajar setiap hari, baik itu ada PR ataupun tidak ada PR. Kemudian ia juga rajin mengulang setiap hari pelajaran yang sudah diajarkan oleh bapak atau ibu guru. Jadi, dia siap jika tiba-tiba ada tes atau ada ulangan mendadak, pastinya dia sudah siap sedia. Nah, kalau Doni berbeda dengan Rino. Doni hanya belajar kalau ada PR ataupun ada ulangan. Jadi Rino sangat malas. Kemudian apa yang terjadi pas tiba-tiba bapak guru masuk ke kelas, kemudian bapak guru bilang, "Tutup semua bukunya, kita ujian hari ini." Terus Doni yang rajin belajar, yang rajin mengulang setiap harinya, sudah pasti dong siap untuk ulangan dadakan. Berbeda dengan Rino, ia kelabakan, ia kebingungan, dia tidak siap untuk mengikuti ulangan dadakan karena Rino tidak belajar setiap hari. Ketaatan adik-adik sebagai pelajar harus dibuktikan secara nyata dengan belajar setiap hari dan mengulang pelajaran di rumah. Apabila adik-adik tidak mengerti, langsung tanyakan kepada guru. Anak-anak yang selalu bersandar kepada Tuhan akan diberikan kekuatan dan kesiapan oleh Tuhan. Kiranya kita semua menjadi anak-anak yang selalu siap sedia, baik para Lause maupun adik-adik semua. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami selalu mempersiapkan diri kami untuk menjadi anak-anak yang selalu siap sedia dalam menghadapi apapun di dalam hidup kami. Apakah itu keadaan senang, atau sedih, atau susah. Mampukan kami untuk bisa melaluinya karena kami yakin dan percaya dalam segala keadaan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Ayat hafalannya buat minggu ini terambil dari Matius 25 ayat 13. Lause tunggu video ayat hafalannya di grup sekolah minggu ya adik-adik. Merdeka! Merdeka! Kita baru merayakan HUT RI ke-76 menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Indonesiaku. Siap sedia menjadi anak-anak Indonesia yang tangguh ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kemurahan Tuhan. Bye-bye. Ya adik-adik, kita telah mendengar firman yang disampaikan oleh Lause. Lause mau ingetin, adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan ya. Persembahannya dititipin mama papa, nanti mama papanya kasih ke gereja. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita mau angkat pujian Saksi Kristus. Jadi adik sambil bertepuk tangan. Lama ku
lebih pasti hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bersaksi, syalalala, Yesusku luar biasa, syalalala, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, syalalala, aku dipakai olehnya, syalalala, sungguh amat istimewa, jadi saksi Kristus yang mulia. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bersaksi, syalalala, Yesusku luar biasa, syalalala, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, syalalala, aku dipakai olehnya, syalalala, sungguh amat istimewa, ku jadi saksi Kristus yang mulia. Bukan sembarang bersaksi, Yesusku luar biasa, syalalala, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, syalalala, aku dipakai olehnya, syalalala, sungguh amat istimewa, ku jadi saksi Kristus yang mulia. Oke adik-adik, ibadah online kita telah selesai. Sampai berjumpa untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.